Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umita Ramisani. Saya dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, sedang dalam fase 6. Saat ini saya akan membuat video edukasi tentang imunisasi DPT, HB, HIB. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan nih masuk duduk. Ada yang bisa dibantu, Bu? Gini Bu, saya mau imunisasi anak saya. Ini sebelumnya nama ibu siapa? Ibu Tati, Nama adik siapa, Bu? namanya Rara Bu. Rara. Rara usianya berapa, Bu? Usianya 5 bulan. 5 bulan. Sebelumnya ada Rara nih sudah pernah melakukan imunisasi apa saja, Bu? Pernah dia dari semenjak umur baru lahir dia dapat imunisasi sampai 1 bulan pertama, kemudian umur 2, 3 dan 4 bulan dia dapat imunisasi. Cuman bulan kemarin harusnya dia 2 kali imunisasinya Bu. Cuma saya kasihan kan, jadinya cuma di paha kiri aja dia imunisasi. Harusnya kan dua-duanya paha kiri paha kanan, tapi cuma paha kiri aja. Terus saya kasihan, terus bilang dokternya nggak apa-apa, bisa bulan depan gitu. Jadinya saya mau imunisasi sekarang gitu. Berarti ada Raranya sudah dapat imunisasi yang sebelah paha kirinya, sama sudah dapat yang obat tetesnya. Oke, sama yang sama ya. Jadi tinggal paha kanannya aja yang belum. Oke. Boleh dilihat imunisasinya, Bu? Oke. Silakan, Bu Dokter. Jadi dari lihat catatan imunisasi Ade Rara ini sudah lengkap ya, Bu ya. Dari lahir sampai usia 3 bulan ini sudah lengkap. Hanya saja pada usia 4 bulan ini Ade Rara belum melakukan imunisasi yang DPT, HB, HIB 3 ya, Bu ya. Nah, sebelumnya Ade Rara sudah melakukan imunisasi polio 4, yaitu dengan meneteskan di bagian mulutnya. Lalu ada IPV, polio juga, tapi disuntikan di paha kirinya ya, Bu ya. DPT HB-HIB itu 3 kan Bu itu? Itu disuntik di 3 gitu atau bagaimana? Kok banyak sekali itu Bu? 3? Ya. Ibu tidak usah khawatir. Jadi imunisasi DPT HB-HIB 3 ini dia dalam satu combo begini, Bu. Jadi dalam satu begini, jadi nanti akan disuntikan 1 kali dengan dosisnya 0,5 mili. Berarti satu aja berarti itu Bu ya? Satu aja, 1 kali suntikan. Ada sebelumnya kan harus mendapatkan imunisasi yang tadi seperti saya sebutkan, ada imunisasi yang polio. Oh, yang ditetesin di mulut kemarin ya? Ya, ditetesin di mulut, Rara sudah dapatkan. Terus ada imunisasi IPV yang di paha kirinya tadi kemarin Rara sudah dapatkan. Baiklah, tapi saya sedang pilek Dok, gimana Dok? Masih bisa diimunisasi? Pileknya sejak kapan, Bu? 2 hari terakhir ini sih Dok, cuman untuk saat ini demam, batuk, pileknya sih udah nggak ada, sesaknya juga nggak ada. Tapi apakah masih tetap bisa diimunisasi? Oh ya, Ibu tidak usah khawatir, tenang saja. Jadi imunisasi DPT HB ini aman, Bu ya. Jadi tidak usah risau, walaupun ada kontraindikasinya demam. Tapi kan ada lain tidak mengalami demam dan pileknya sudah reda ya, Bu ya. Jadi Ibu tenang saja, ini masih dalam kategori aman. Nah, jadi imunisasi DPT HB HIB ini fungsinya dia untuk mencegah keparahan dari penyakit difteri, pertusis maupun tetanus. Kalau dari tetanus itu sendiri, apabila kena luka akibat dari kena kotoran sapi, kambing, bisa menyebabkan kejang-kejang gitu. Terus kalau pertusis atau bisa dibilang batuk kerjaan itu, dia batuk itu sampai tidak bisa bernafas. Nah, kan dari difterinya sendiri dia akibat penyakit saluran bakteri. Jadi dia mencegah keparahan dari penyakit-penyakit tersebut, Ibu. Oke, berarti bisa ya Dok ya? Ya, mungkin bisa. Ibu, selanjutnya Ibu bisa mempersiapkan bayinya dengan posisi dengan nyaman, Ibu ya. Sementara saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Mungkin nanti nadanya agak sedikit dinaikkan, Ibu ya. Untuk sebelah kanannya saya kasih. Bentar ya Dek, bentar ya. Ini adanya pintar ya. Suntik sedikit sayang ya. Bu Dokter. Ya, berarti saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Alat-alat yang digunakan.
Yang pertama ada sprit 1 cc. Kita letakkan di tempat yang steril. Lalu ada handscoon yang steril. Lalu ada vaksin DPT HIV/HB. Lalu ada alkohol swab dan plester. Lalu ada bengkok, bak berisi larutan klorin, safety box, dan tempat sampah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Nyalakan terlebih dahulu airnya, lalu menggunakan sabun. Lalu menggunakan air lagi. Sudah, lalu setelah itu menggunakan handscoon steril. Handscoon steril lalu setelah itu kita membuka vial dari vaksin DPT HB/HIV nya. Lalu menggunakan sprit 1 cc. Kita ambil vaksinnya sebanyak 0,5 ml. Ya sudah. Selanjutnya kita akan menyuntikkan vaksin DPT HB/HIV-nya ke anak. Ini vaksin combo yang berisikan DPT, HB, dan HIV, di mana berfungsi untuk mencegah keparahan dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Dengan kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada anak dengan kondisi demam, batuk, pilek, ataupun dengan gejala ISPA. Nanti disuntikan di bagian paha di anterior lateral yang sebelumnya telah dibersihkan dengan menggunakan alkohol swab dari sentral ke perifer dengan menyuntikannya dengan sudut 90 derajat. Permisi ya Bu Tati, ada area yang disuntikan dulu. Pertama membersihkan dengan menggunakan alkohol swab dari sentral ke perifer. Lalu setelah itu menyuntikan dengan menggunakan sprit yang sudah diisi vaksinnya. Lalu memegang dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu menyuntikkan 90 derajat. Lalu melakukan aspirasi. Ya, tidak terlihat ada yang darah. Lalu dimasukkan secara perlahan. Lalu dilepaskan. Lalu spritnya dibuang di safety box. Okay. Ya, selanjutnya saya akan selanjutnya dengan plester dekatkan. Ini. Oke. Ya. Sayang. Oke, jadi ada saya suntikan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membereskan alat-alat yang mencuci tangan. Lalu cuci tangan di larutan klorin sambil melepaskan handscoon. Lalu selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Nyalakan terlebih dahulu airnya, lalu menggunakan sabun. Lalu menggunakan air lagi. Alirannya sudah diimunisasi Bu ya. Biasanya nanti setelah diimunisasi sebagian besar anak akan mengalami demam ya Bu ya. Nanti saya akan resepkan obat penurun demamnya Bu ya. Karena berat badan Adirara 6 kilo, nanti saya akan resepkan
dengan setengah sendok teh ya Bu ya, 3 kali sehari. Ibu nanti jangan lupa melakukan imunisasi setelah 9 bulan Bu ya, itu imunisasi campak untuk hadirnya sendiri. Dan jangan lupa juga untuk setiap bulannya untuk selalu datang ke posyandu untuk mengetahui pemantauan tumbuh kembang dari adik-adik ini. Nanti ini boleh nggak ya, misalnya kalau dia bengkak gitu terus kita kompres hangat, boleh nggak? Oh, boleh Bu, dikompres hangat di daerah yang lukanya tadi tuh, daerah suntikannya tadi boleh pakai air kompres hangatnya. Oh, Ada lagi yang ditanyakan? udah cukup Bu Dokter. Ya, Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu. Ya, misi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.